selamat datang di tutorial kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis. Kenalin, nama aku Amanda. Di sini aku bakal menjadi tutor kalian di mata kuliah ini ya. Oke, di sini sebelum nanti pelaksanaan tutorial kelas tanggal 4, aku bakal ngasih penjelasan singkat dulu tentang materi-materi yang akan dipelajari nanti di tutorial kelas untuk kalian mengerjakan evaluasi CLO 1 atau UTS. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Nah, jadi yang pertama, kita bakal bahas 7 poin materi. Sebenarnya 6 sih. Cuman yang terakhir itu nanti kita bakal bahas tips and tricks secara singkat ya. Oke, lanjut. Mulai dari materi yang pertama. Di sini kita bakal bahas tentang himpunan. Jadi himpunan ini adalah suatu kelompok dari objek-objek yang berbeda. Objek ini bisa kelompok bilangan atau suatu kelompok yang lainnya. Contohnya nih, kalau misalnya ada himpunan bilangan positif genap, berarti isinya 2, 4, 6, dan sebagainya. Itu contoh yang kelompok bilangan. Kalau contoh yang kelompok lainnya, misalnya himpunan buah-buahan, berarti isinya ada apel, semangka, melon, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang simbol-simbol yang digunakan pada himpunan, hubungan antara himpunan, ada juga himpunan khusus, dan operasi himpunan. Nanti di operasi himpunannya ada gabungan, irisan, dan komplement. Lanjut, kita bakal membahas tentang aturan pemangkatan, pengakaran, pemfaktoran, dan perkalian. Jadi materi ini tuh berisi aturan-aturan dasar yang digunakan pada pemangkatan, pengakaran, pemfaktoran, dan perkalian. Kita bakal bahas mulai dari aturan-aturan pangkat dan akar, lanjut ke aturan khusus, buat kasus khusus di aturan pangkat, lalu ada pemfaktoran dan perkalian istimewa. Lanjut, kita bakal bahas tentang fungsi linier atau fungsi linear. Sama aja ya. Fungsi linier adalah fungsi paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel tersebut. Nanti ini kalau kalian disuruh gambar grafik, grafiknya itu berupa garis lurus. Oke, bentuk umumnya itu Y sama dengan AX tambah B. Contoh persamaannya Y sama dengan 4X tambah 10. Di poin pembahasan materi ini, kita bakal bahas tentang kemiringan dan titik potong, terus juga cara menentukan persamaan garis, pakai metode 2 titik, dan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Lalu kita juga akan membahas tentang hubungan 2 garis lurus. Lanjut, kita bakal bahas aplikasi fungsi linear dalam bisnis. Sesuai namanya ya, jadi di materi ini bakal menyajikan beberapa penerapan ekonomi dan bisnis yang berbentuk fungsi linear. Poin pembahasannya ada fungsi permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar satu macam produk, analisis pulang pokok, nanti kita bakal belajar BEP, keseimbangan pasar 2 macam produk, dan juga pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Lanjut, ada fungsi nonlinear. Pembahasan fungsi nonlinear ini kita bakal bahas fungsi kuadratnya ya. Jadi nanti grafiknya itu berbentuk parabola. Bentuk umumnya itu Y sama dengan Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Poin pembahasannya nanti ada jenis persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, pakai cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan juga rumus ABC. Terus ada menyusun persamaan kuadrat, jumlah dan hasil kali akar-akar, dan kita juga bakal bahas cara menggambar grafik. Lanjut, ada aplikasi fungsi nonlinear dalam bisnis. Materi ini menyajikan beberapa penerapan ekonomi dan bisnis yang berbentuk fungsi nonlinear. Poin pembahasannya ada permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, terus ada fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok lagi ya. Nanti kita bakal bahas PP lagi ya. Nah, itu materi-materi yang akan kita bahas. Nanti juga ada tips and trick yang bakal aku sebar ke kalian. Di sini aku nyiapin beberapa tips and trick dulu sebagai permulaan ya. Di sini aku bagi 2, jadi tips and trick buat persiapan ujian sama nanti hari H kalian ujian. Oke, buat persiapan ujian yang pertama kalian harus paham, bukan sekedar hafal. Khususnya rumus ya, jangan cuma dihafal rumusnya, tapi kalian harus paham. Yang kedua, sering latihan soal. Kenapa sering, bukan banyak? Karena lebih baik kalian lebih sedikit latihan soalnya, tapi
nggak yang hamin satu ujian banget, daripada kalian latihan banyak soal tapi di hamin satu ujian. Nah, oleh karena itu, lanjut ke tips and trik selanjutnya, belajarnya jangan mepet. Oke, terus tips and trik terakhir buat persiapan ujian, kalian harus jaga kesehatan dan waktu tidur, karena ini penting banget buat nanti kalian hari H ujiannya. Oke, di hari H ujian, usahakan jangan terlambat, biar kalian bisa santai dulu, rileks sebelum ujian. Terus kerjakan dengan teliti, biasanya nih plus, minus, dan lain-lain itu, kalau misalnya kalian buru-buru ngerjainnya, itu suka lupa ditulis atau salah ngitung, dan lain sebagainya, itu sayang banget karena bisa mempengaruhi jawaban kalian di akhir. Lanjut, perhatikan waktu karena waktunya ada banyak, tapi soalnya juga nggak cuma satu. Jadi, kalian harus usahakan bisa ngerjain semua soal yang ada itu di waktu yang udah dikasih semaksimal mungkin. Lanjut, kalau misalnya masih ada sisa waktu nih, kalian jangan lupa buat periksa lagi kalau sempat ya. Dan yang terakhir, berdoa. Ini mungkin kalian anggap kayak biasalah ini. Tapi benar guys, ini jangan lupa berdoa dan percaya kalau kalian udah latihan, kalian udah belajar dan di hari H ujian ini kalian bakal bisa ngerjain semua soal dengan baik. Oke, pede dulu aja. Oke deh, itu 7 poin materi yang bakal aku bahas di tutorial kelas nanti. Oke, di video sebelumnya kita udah bahas tentang materi-materi apa aja sih yang bakal kita pelajarin untuk evaluasi CLO 1 atau UTS. Nah, sekarang aku bakal bahas satu contoh soal dulu. Buat contoh-contoh soal lainnya, nanti kita bahas di tutorial kelas tanggal 4 ya. Jadi jangan lupa kalian semua datang ya. Oke, masuk ke contoh soal. Di sini soalnya adalah P dan Q merupakan akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Buatlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Oke, dari soal ini kita bisa tahu kalau akar-akar persamaan ini X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 itu punya akar-akar yaitu P dan Q. Oke, jadi seperti yang kalian udah tahu, akar-akar itu kan ada X1, X2. Jadi, kalau di sini nama akar-akarnya persamaan ini tuh P dan Q. Jadi, kalian jangan bingung. Kalau misalnya kalian mau X1-nya itu Q, boleh, X2-nya P, boleh. Tapi di sini aku pakainya X1-nya P, X2-nya Q. Oke, jadi nggak masalah, mau beda juga. Tapi yang penting, keduanya ini merupakan akar dari persamaan yang ada di soal. Nah, yang ditanyakan adalah, buatlah persamaan kuadrat baru. Akar-akarnya dari yang ini. P plus 2 dan Q plus 2. Gimana caranya? Jadi di sini, pertama kalian tentuin dulu kira-kira rumus apa aja yang dipakai. Nah, di sini aku udah list rumus-rumus yang dipakai. Pertama, aku ingetin lagi, buat persamaan kuadrat itu dituliskan sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi, ini adalah bentuk umumnya. Jadi kalau misalnya contoh ya, persamaannya adalah 2x kuadrat ditambah B, sorry, ditambah misalnya 4 ya. Tambah 4x ditambah 3 misalnya. Sama dengan 0. Di sini ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Oke. Nah, di sini ada rumus lainnya juga. Masih ingat ya, P dan Q itu adalah akar-akar kayak X1, X2. Jadi, kalau misalnya akar-akar suatu persamaan itu dijumlah, itu kalian bisa hitung juga dengan min B per A. Jadi, misalnya kalau dari persamaan ini, kalau misalnya nanti X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Jadi, kalau min B per A itu di persamaan ini adalah min 4 per 2. Sama dengan min 2. Oke. Ini kalau misalnya ditambah. Sama juga kalau misalnya dikali,
Berarti kalau misalnya ada akar X1, X2, X1 dikali X2, itu bisa dihitung dengan C per A. C-nya di sini misalnya 3 per A-nya 2. Jadi kalau akar-akar X1, akarnya ini X1 dikalikan dengan X2, itu nanti hasilnya adalah 3 per 2. Oke, kira-kira kayak gitu buat rumus yang bakal kita pakai. Sama ada satu lagi persamaan yang kalian harus ingat. Jadi di sini kalau kalian lihat, ini ada X2 dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah tahu akar-akarnya X1, X2, tapi kalian ditanya eh, persamaan kuadrat barunya tuh kayak gimana, kalian pakai yang ini. Oke. Jadi, ini sebenarnya sama aja sih kayak bentuk umum. Jadi ini itu A, di sini kan A ya. Nah, yang ininya itu B, yang ininya itu C. Oke. Jadi ini buat kalian ngitung kalau kalian udah tahu akar-akarnya. Oke. Lanjut kita ke contoh soal dulu aja ya, biar nggak bingung. Balik lagi ke contoh soal. Di sini pertama-tama kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, biar gampang, usahakan kalian selalu eh, tulis dulu A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, C-nya itu berapa. Gak wajib sih sebenarnya, cuman biar mempermudah kalian aja pas nanti kalian ngerjain soal. Jadi biar nggak blunder. Oke? Di sini kalau kita lihat A-nya itu koefisien X kuadrat ya. Berarti 1, terus B itu koefisien yang X. Berarti B-nya adalah -5. Terus C itu yang ini, berarti C-nya sama dengan 6. Oke, kita udah tahu. Sekarang A, B, C-nya kayak gimana. Nah, kita cari dulu pakai masih pakai persamaan yang ini ya. Kan tadi akar-akarnya itu P dan Q. Jadi kita cari dulu kalau misalnya P plus Q itu sama dengan berapa. Nah, pakai rumus yang tadi, P plus Q sama dengan min B per A. Kita tulis dulu ya, min B per A. Nah, B-nya tadi adalah -5, A-nya adalah 1. Oke, ini udah min, terus B-nya juga -5. Jadi hasilnya adalah plus ya, plus 5. Oke, lanjut kita cari kalau P dikali Q sama dengan berapa. Nah, pakai rumus yang tadi. P kali Q adalah C per A. Nah, terus tinggal kita lihat nih, tadi C-nya itu 6, A-nya itu 1. Jadi 6 per 1 adalah 6. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat lagi, ditanya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Nah, biar gampang, kalian pakai pemisalan. Ini aku tulis, misalkan P plus 2 dulu ya. P plus 2 itu aku misalkan pakai M. Lalu Q plus 2 itu, sorry, Q plus 2 sama dengan N. Oke, jadi di sini pakai pemisalan aja biar kalian pas mau ngitung selanjutnya itu lebih mudah. Oke, masih sama, masih pakai eh, plus dan kali yang tadi ini kayak gini. Cuman sekarang kita ganti pakai M sama N. Jadi kalau misalnya kita tulis nih M kali N, sorry M plus N dulu kali ya, biar udah M plus N sama dengan, nah kalian masukin M-nya tadi berapa? P
plus 2. P plus 2, terus ditambah N-nya tadi Q plus 2. Oke, dimasukin kayak gini. Terus karena ini semuanya positif dan plus juga operasinya, jadi kita tulis lagi dulu aja ya. P tambah Q tambah 2 ditambah 2 adalah 4. Oke, di sini aku tulis dulu. Seperti biasa, baru P plus Q plus 4. Nah, setelah itu, tadi kita udah cari nih, P plus Q itu sama dengan 5. Yang ini. Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini juga ada P plus Q. Jadi, tinggal kita substitusiin aja 5 ke dalam P plus Q. Jadi, berarti tinggal 5 plus 4. Jadi, M plus N-nya itu adalah 9. Oke, di sini aku tulis di sini aja ya. Nah, udah dapet satu, lanjut kita ke yang M kali N. Nah, M kali N, sama kita masukin dulu, tadi M-nya adalah P plus 2. Dikali N itu Q plus 2. Oke, nah sekarang kita pakai operasi kali. Di sini aku tulis lebih besarnya dulu. Nah, cara kalinya itu dari sini dulu, P dikali Q berarti PQ. Terus ditambah P dikali 2, 2P. Oke. Karena ini semuanya positif, jadi bisa lebih gampang. Tapi kalau misalnya kalian ada minnya, nanti kalian hati-hati sama plus minnya, oke? Disesuaikan dengan ini, plus minnya. Oke, lanjut ya. Kita ke kalian yang ini. 2 dikali Q, 2Q. Terus 2 dikali 2, 4. Oke. Ada yang bilang ini kali rainbow. Terserah kalian mau bilang apa. Tapi ini perkalian-perkalian dasar. Jadi kalian jangan sampai pusing kalau misalnya ketemu kali-kalian kayak gini. Oke, lanjut. Di sini kalau misalnya kalian lihat 2P plus 2Q ini bisa ditulis kayak gini. 2P plus Q. Oke, kalau misalnya kalian kali masuk nih sama aja dapatnya 2P tambah 2Q. Oke, jadi kita ubah bentuk 2P plus 2Q itu jadi 2P plus Q. Nah, kenapa kita ubah jadi kayak gini? Karena yang kita punya infonya itu adalah P plus Q yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau cari 2P, 2Q kan nggak tahu. Tapi kalian tahu kalau P plus Q itu sama dengan 5. Jadi kalian lebih gampang tulisnya kayak gini. Oke, lanjut. Kita substitusiin P kali Q kita udah tahu ya. PQ itu P kali Q. Di sini kita udah hitung sebelumnya. P kali Q itu sama dengan 6. Tinggal kita masukin 6 ditambah 2. P plus Q tadi 5 ya. Ditambah 4. Oke. 2 dikali 5, 10. Tulis dulu 10 tambah 4. Oke, jadi hasilnya adalah 20. Nah, ini M kali N ya. Oke, kita udah dapet M plus N-nya berapa, M kali N-nya berapa. Sekarang yang ditanya tadi, buatlah persamaan kuadrat baru. Kita tulis di sini ya. Persamaan, sorry. Persamaan kuadrat baru.
Nah, persamaan kuadrat barunya kayak gimana nih carinya? Pakai yang ini, yang terakhir. Kita tulis dulu ya lah ya. Jadi, X kuadrat. Di sini X1, X2-nya aku ganti sama M dan N ya. X kuadrat min M plus N. X ditambah M dikali N sama dengan 0. Jadi kan M dan N tadi itu kita pemisalan kan. M-nya itu P plus 2, Q-nya itu, N-nya itu Q plus 2. Jadi sama aja itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru ya. Kalian jangan bingung sama MN, X1, X2, oke? Karena ini sama aja. Jadi ini tuh X1-nya, ini X2-nya. Oke? Ini tuh M, X1-nya M, X2-nya N. Lanjut, kita tinggal masukin nih. Tadi M plus N-nya berapa ya? Kita cari. Ketemu 9 ya hasilnya. Tinggal kita substitusiin. 9 X, jangan lupa ditulis lagi, ditambah M kali N-nya tadi 20 ya. 20 sama dengan 6. Karena ini positif, jadi tetap hasilnya adalah X kuadrat dikurang 9. X tambah 20 sama dengan 6. Jadi, ini merupakan persamaan kuadrat barunya. Oke, untuk pembahasan soalnya udah selesai. Jadi, aku ulangi lagi. Kalian jangan lupa kita pakai 3 rumus ini ya, yang udah aku kotakin. Nah, rumus-rumus ini tuh bakal aku jelasin juga di tutorial kelas lebih lengkapnya. Buat saat ini, kalian bisa coba lihat dulu atau mungkin sambil baca-baca dulu. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, kita bahas lagi di tutorial kelas. Oke, jadi jangan lupa datang di tutorial kelas tanggal 4 nanti. Oke, segitu aja dari aku sekarang. Sampai jumpa di tutorial kelas selanjutnya. See you.